Ternyata pembahasan revisi Undang-Undang Desa dilaksanakan setelah pemilu. Ketua DPR RI menyayangkan aksi yang berakhir ricuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, kabar terkini mengenai revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 setelah aksi 8 organisasi pemerintah desa yang dilakukan di depan gedung Senayan atau di depan gedung DPR RI berakhir ricuh ya. Kita lihat di media sosial itu, kalau kita lihat sayang sekali ya, ini mungkin kurang pantas dilakukan oleh aparat ataupun aksi demo yang kemarin yang sudah dilakukan. Semoga teman-teman dan kawan-kawan selalu ada dalam kondisi sehat dan selalu dilancarkan pula rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kutip dari Puskominfo PPDI, kalau kita lihat DPR RI ini setuju ya untuk melakukan pembahasan mengenai lanjutan revisi Undang-Undang Desa setelah pemilu tahun 2024. Bukan tanpa alasan DPR RI ini memajukan pembahasan revisi Undang-Undang Desa. Salah satunya menurut Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, bukan tanpa alasan yang memutuskan melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Desa sampai setelah pemilu tahun 2024. Hal ini ditempuh untuk menghindari konflik kepentingan yang akan membuat kepala desa ikut berpolitisasi. Nah, mungkin saja ya ada dorongan-dorongan ataupun yang lain, tapi itu mungkin saja ya dalam tanda kutip. Lihat dari aturan Undang-Undang Desa saat ini, memang kepala desa dan perangkat desa itu tidak boleh berpolitik ya, tidak boleh menjadi pengurus partai politik, tidak boleh mengkampanyekan dalam pemilu ataupun pilkada. Itu salah satu larangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa. Jadi di sini mungkin bisa dibilang tepat ya, tidak boleh berpolitisasi atau tidak ikut berpolitik, tidak boleh sobat. Kesepakatan ini sudah dibahas dan disepakati pada rapat DPR RI ya di akhir-akhir bulan Januari kemarin mungkin saja ya. Karena kita belum dapat informasi yang pasti, tetapi kalau kita lihat di berbagai informasi, memang DPR ini sudah setuju untuk menyepakati revisi pembahasan Undang-Undang Desa ini dilanjutkan setelah pemilu tahun 2024. Tidak hanya itu saja, pimpinan DPR RI ini juga mengatakan ini akan diselesaikan revisi Undang-Undang Desa ini secepat-cepatnya sobat ya. Jadi tidak ada satupun dari anggota DPR RI yang membantah ataupun yang menunda-nunda mengenai pembahasan disahkannya revisi Undang-Undang Desa. Akan tetapi situasi yang saat ini memanas, kita lihat ya, sedang sebentar lagi pemilu dilaksanakan nih, pemungutan suara. Jadi jangan sampai dari situasi ini ada pihak-pihak yang memanfaatkan dari para kepala desa dan perangkat desa ini atau 8 organisasi yang ada di pemerintah desa ini. Dari kawan kita yang ditulis di redaksi, Puan menyampaikan kami di DPR nggak mau ada tarik-menarik ya. Kami mau dari kepala desa itu adalah aspirasi Indonesia. Saya sebagai ketua DPR nggak mau kepala desa ditarik ke sana ke sini. Intinya kepala desa untuk kesejahteraan desa. Nah, jadi tidak boleh ya ada kepentingan politik. Mungkin saja ada politik sini masuk, politik sini, jadi kepala desa ataupun perangkat desa ikut-ikut ke sana. Jadi salah satunya tidak boleh ada kepentingan politik. Dan ini harus pure dari aspirasi Indonesia, dari berbagai elemen yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya ada kepentingan politik semata di dalamnya. Jadi menarik di sini juga Puan mengatakan ataupun mempertanyakan netralitas dari seorang ataupun dari kepala desa. Karena kita lihat aksi yang dilakukan ataupun aksi yang dijalankan oleh organisasi-organisasi yang ada di pemerintah desa ini, kenapa di saat suhu politik ini sedang ada kontestasi saat ini ya, situasinya itu sedang memanas. Kenapa di saat seperti itu? Jadi lebih baik untuk pembahasan revisi Undang-Undang Desa nomor 6 ini dilakukan setelah kontestasi pemilu atau situasi politik yang sudah adem ayem atau mungkin sudah turun ya ininya panasnya, sudah dingin lah, sudah adem. Jangan sampai untuk revisi Undang-Undang Desa ini hanya dimanfaatkan oleh satu kelompok saja, akan tetapi untuk kesejahteraan desa dan masyarakat desa. Itu kata Puan. Menurut beliau bukan berarti revisi Undang-Undang Desa ini tidak penting. Ini sangat penting sobat ya, namun diperlukan kondisivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.
Jangan sampai terburu-buru, malah nanti judicial review. Kemudian apa yang kita hasilkan tidak dapat secara konkret bermanfaat untuk desa dan warganya. Nah, jadi jangan sampai hasil dari revisi ataupun dari perubahan di Undang-Undang Desa ini menjadi kepentingan hanya segelintir orang ya, akan tetapi harus bermanfaat buat desa dan masyarakat desanya itu sendiri. Tidak hanya ketua DPR RI mungkin saja ya, masyarakat yang ada di Indonesia juga ataupun dari para kepala desa ataupun perangkat desa ini pasti menyayangkan aksi demo yang kemarin dilakukan itu berakhir ricuh. Kita lihat ya, ada beberapa oknum yang merusak fasilitas dari gedung DPR RI sendiri. Itu sangat disayangkan. Jadi tidak hanya Ibu DPR RI saja. Jadi mudah-mudahan nantinya apabila ada aksi kembali yang dilakukan itu harus secara tertib ya, harus secara terencana. Tidak boleh ada isu-isu ataupun ada pengerusakan yang dilakukan oleh aksi demo dari organisasi-organisasi yang ada. Jadi jangan sampai ya, lakukan aksi secara baik, secara tertib ya. Jadi jangan sampai anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas negara. Itu yang buat uang dari rakyat juga tentunya. Jadi sangat disayangkan pula ya. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya. Semoga teman-teman dan sobat semua selalu ada dalam kondisi sehat dan selalu dilancarkan pula rezekinya ya. Oke, jaga selalu kesehatan, selalu semangat pula menjalani aktivitasnya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.